Nah, sekarang kita melihat apa arti dari kebangkitan Kristus itu. Kristus bangkit. Apa artinya? Artinya adalah pertama, musuh kita, yakni iblis dan maut sudah dikalahkan. Ya. Iblis dan maut itu merupakan musuh manusia. Iblis juga musuh Allah, musuh manusia. Maut juga musuh manusia. Makanya sejak manusia jatuh dalam dosa itu tidak bisa lepas dari maut atau kematian itu. Manusia sudah berusaha menemukan obat anti ini, anti itu, antivirus, anti apa saja, tapi belum pernah dapat obat anti mati. Ya, semua manusia mati. Berarti maut menjadi musuh. Belum lagi iblis menjadi musuh manusia. Tapi ada Kejadian 3:15. Coba baca. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu nubuatan. Yang saya sudah bahas bahwa itu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Tapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Itu berarti musuh, yaitu iblis itu akan diremukkan. Nah, waktu Yesus mati kelihatannya dia kalah. Karena maut mengalahkan dia kan. Iblis mengalahkan dia. Tapi ternyata dia bangkit. Maka kebangkitannya menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut. Ya, dia mengalahkan maut dan itu menunjukkan bahwa musuh manusia secara rohani, yaitu iblis dan maut sudah dikalahkan. Makanya orang Kristen tidak perlu lagi takut mati. Karena maut sudah dikalahkan. Dulu sebelum Kristus bangkit, mati dan bangkit bagi kita, kematian itu hukuman dosa. Tapi setelah Kristus bangkit, kita memang masih mati. Tapi bukan lagi status matinya, bukan hukuman. Tapi itu jalan menuju surga. Makanya Paulus bilang, kalau aku mati adalah keuntungan. Jadi tidak perlu takut mati. Dan juga tidak perlu takut iblis. Tidak perlu takut setan. Tapi banyak orang Kristen masih takut setan ya. Kalau menyanyi di gereja, luar biasa. Kita buat iblis gemetar, loncat. Giliran pulang lewat kuburan, kau yang gemetar. Ya, harusnya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena musuh sudah dikalahkan. Kedua, hutang dosa telah dibayar lunas. Dan pembayarannya telah diterima oleh Allah. Yesus diutus Allah Bapa datang ke dunia untuk kasih beres dosa. Dosa itu upahnya maut. Upah dosa ialah maut. Makanya kalau Yesus mau bereskan dosa, harus mengalami maut itu. Nah. Dan di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Berarti pekerjaannya sudah selesai. Kalau pekerjaannya selesai, maka dia harus bangkit. Tidak boleh dimaut lagi. Kalau ternyata di atas kayu salib, Yesus bilang hampir selesai, maka dia belum bisa bangkit. Ya. Sebagian besar telah selesai. Mayoritas selesai. Nyaris selesai. Semua itu dia harus tetap tinggal di kubur karena belum selesai. Belum tuntas. Tapi karena dia bilang sudah selesai. Dosa bikin dia masuk maut. Tapi kalau dosa sudah dibereskan, sudah selesai, mengapa dia masih tetap di maut? Itulah sebabnya dia harus bangkit. Ya, dia harus bangkit. Dan dengan demikian, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa hutang dosa kita sudah beres. Puji Tuhan. Kalau dia belum membereskan dosa kita, dia belum bisa bangkit. Tapi kalau dia bangkit, saya bisa pasti bahwa hutang dosa saya sudah beres. Karena itu kalau saya sampai percaya Yesus, tidak ada dosa saya yang belum dibayar. Semuanya dibayar. Dan itu berarti tidak bisa ada satu dosa bisa bawa saya ke neraka lagi. Dan saya pasti diselamatkan. Itulah sebabnya orang yang percaya Yesus akan selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan mungkin. Bukan kemungkinan besar, bukan insya Allah. Pasti. Kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti diselamatkan. Tapi yang tidak percaya Yesus, kamu juga pasti. Tapi pasti tidak diselamatkan. Sama-sama pasti. Tapi pasti tidak selamat, yang percaya pasti selamat. Pilih mana? Ya, pilih Yesus, tidak boleh yang lain.
Nah, hutang dosa beres. Kalau tidak percaya Yesus, ya bayar utang sendiri. Bayar di neraka selama-lamanya. Dan yang ketiga, artinya yang ketiga adalah kita mempunyai pengharapan akan kebangkitan tubuh. Kita punya pengakuan iman rasul ya, aku percaya kebangkitan tubuh. Yesus itu bangkit dan dia akan membangkitkan kita juga. Mati ini, ya kalau kita mati sekarang ya masuk surga atau masuk neraka lah, tergantung percaya Yesus. Tapi yang pergi ke surga neraka itu kan hanya rohnya atau jiwanya. Tubuh kan masih di kuburan. Tubuh masih tunggu Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus datang akan membangkitkan kita. Coba 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, Allah membangkitkan Tuhan, Tuhan itu Tuhan Yesus, akan membangkitkan kita juga. Akan membangkitkan kita juga. Kita akan bangkit satu hari nanti. Puji Tuhan. Mati tapi tidak mati terus, akan bangkit lagi. Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita. Kalau dia tidak bangkit, kita tidak bangkit. Kalau dia bangkit, kita bangkit. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya bangkit? Bangkit juga, hanya bedanya adalah bangkit untuk dihukum. Coba ini. Ini contoh ya, ibu orang percaya, nona orang tidak percaya. Sama-sama mati. Satu hari nanti Yesus datang untuk membangkitkan baik nona dan ibu juga. Tapi karena ibu orang percaya, bangkit untuk dimuliakan. Ini orang tidak percaya, bangkit untuk dihukum. Apakah kebangkitan itu bagus buat ibu? Bagus, karena dimuliakan. Kalau ini, mending mati terus ya. Jangan bangkit. Karena bangkit dihukum. Kalau tidur terus kan aman. Jadi kebangkitan orang mati itu berkat bagi orang percaya. Tapi musibah bagi orang tidak percaya. Ya, karena bangkit untuk dihukum. Satu hari nanti dia akan membangkitkan orang mati. Entah percaya tidak percaya bangkit semua. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, dia bangkitkan kamu untuk dihukum. Sial benar yang tidak percaya. Lebih baik percaya supaya dibangkitkan untuk dimuliakan. Yang keempat, dia bangkit artinya untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah sendiri. Dan itu ada di surat Roma. Coba lihat Roma pasal 1 ayat yang keempat saja. Roma 1 ayat 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bangkit itu menunjukkan dia anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah, dia adalah Tuhan sendiri.